Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mimpiet Muhammad, NPM 19310088 dari kelompok 10. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum dari lab patologi anatomi Universitas Malaya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang goiter non-toksik. Goiter non-toksik merupakan pembesaran kelenjar tiroid tanpa hipertiroidisme. Perempuan lebih sering daripada laki-laki dengan perbandingan laki-laki dan perempuan, yaitu sebesar 1:5. Lebih sering pada usia 41 tahun sampai 50 tahun. Terus goiter non-toksik dibagi menjadi dua, yaitu ada goiter non-toksik diffusa, ada juga goiter non-toksik nodusa. Terus etiologi dari goiter non-toksik itu sendiri yaitu adalah goiter non-toksik disebabkan oleh kekurangan iodium, konsumsi goitrogen yang tinggi, gangguan hormonal, dan riwayat radiasi pada kepala dan leher. Selanjutnya ada faktor resikonya, yaitu faktor resikonya dari jenis kelamin, usia, dan konsumsi obat-obatan tertentu yang dapat membahayakan. Yang selanjutnya ada tanda dan gejala. Tanda dan gejala di sini ada 3. Yang pertama, ada massa kelenjar membesar pada leher. Yang kedua, jika cukup besar dapat menekan trakea sehingga dapat mengakibatkan gangguan respirasi atau gangguan pada saat menelan. Yang ketiga, ada tidak tahan cuaca dingin dan rasa tidak nyaman pada bagian leher. Selanjutnya di sini ada stadium-stadiumnya atau tingkatan-tingkatan pembesaran pada kelenjar tiroid. Di sini ada 4 tingkatan. Yang pertama tingkatan 0, tidak terlihat dan tidak teraba. Kedua tingkatan 1, tidak terlihat tapi teraba. Yang kedua terlihat jika menelan. Yang ketiga tingkatan 3, terlihat dari jauh. Selanjutnya di sini ada perbedaan dari makroskopisnya dan dari mikroskopisnya. Kalau makroskopisnya yaitu ada tonjolan teraba lembek, kistik, sampai keras seperti daging. Parenkim di antara 2 nodul dapat fibrotik. Pada daerah endemik, stroma dapat mencapai 100 gram. Kalau dilihat dari mikroskopisnya, yaitu pada permukaan folikel kecil, berisi sedikit koloid dan dilapisi epitel toraks. Beberapa tahun kemudian, koloid mengumpul pada folikel sehingga sebagian besar folikel membesar dilapisi epitel gepeng. Stroma ini bisa disebut dengan koloides. Fokus hiperplasia dan fokus yang menyimpan koloid terlebih akan menekan jaringan tiroid di sekitarnya sehingga dapat terjadi pembentukan nodul atau tonjolan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang Graves' disease. Graves' disease yaitu suatu gangguan autoimun. Pada gangguan tersebut terdapat beragam autoantibodi dalam serum. Autoantibodi ini mencakup antibodi terhadap reseptor TSH dan peroxisom tiroid dan triglobulin. Dari ketiga TSH adalah autoantigen terpenting yang menyebabkan terbentuknya autoantibodi. Selanjutnya di sini ada etiologinya. Kalau etiologinya itu penyakit autoimun yang belum diketahui penyebabnya. Jadi belum diketahui sampai sekarang penyebabnya apa itu. Yang selanjutnya ada faktor predisposisi. Kalau faktor predisposisinya itu ada dari autoimun, ada pada genetik, ada pada usia 20-40 tahun, ada pada perempuan. Selanjutnya tanda-tanda dan gejalanya ada tirotoksikosis, ada oftalmopati, ada dermopati. Kalau tirotoksikosis yaitu sebuah kondisi di mana kerja dari hormon tiroid berlebihan yang disebabkan oleh kadar hormon tiroid yang berlebihan dalam tubuh. Kalau oftalmopati yaitu di mana mata jadi menonjol, terus tertekan atau sakit, kelopaknya membengkak, sensitif terhadap cahaya, penglihatan, dan memerah akibat pandangan. Kalau dermopati yaitu kelainan kulit, kadang disebut sebagai myxoderma pradibia. Selanjutnya di sini ada patofisiologisnya.
Kalau patofisiologis dari Graves disease itu sendiri, yaitu penyakit Graves timbul sebagai manifestasi antibodi imunoglobulin. Antibodi ini bereaksi dengan reseptor TSH, sebagai akibatnya antibodi tersebut dapat merangsang fungsi tiroid tanpa tergantung pada TSH. Hipofisis akibatnya terjadi hipertiroidisme imunoglobulin yang merangsang tiroid ini. TSH disebabkan kelainan imunitas yang herediter. Selanjutnya di sini ada diagnosis pemeriksaan penunjang. Ya, kalau diagnosis pemeriksaan penunjangnya itu ada tes darah, tes serapan yodium radioaktif, ada tes pencitraan. Selanjutnya di sini ada penata laksanaannya. Kalau penata laksanaannya ada obat antibodi seperti metamizol, carbimazole, dan propionurisil. Dan ada obat penghambat beta yaitu propranolol dan metoprolol, atenolol dan nadol. Dan selanjutnya ada terapi yodium radioaktif, ada pembedahan. Dilihat dari makroskopisnya yaitu kelenjar membesar, difusi mencapai 2-4 kali, jaringan tiroid dewasa sampai utuh dan tidak melekat. Kelenjar biasanya lunak dan licin. Kalau dilihat secara mikroskopisnya yaitu hiperplasia folikel berukuran kecil sampai sedang sebagai hiperplasia dengan struktur papiler, epiter folikel berbentuk torak dengan inti pada bagian dasar kaloid di dalam lumen folikel, scalloping dengan tepi bentuk berlekuk Kembali tentang tiroiditis Hashimoto. Tiroiditis Hashimoto adalah penyakit autoimun di mana sistem kekebalan tubuh berbalik melawan dirinya sendiri dan menyerang tiroid. Hal ini menyebabkan kerusakan pada kelenjar tiroid sehingga hormon yang dihasilkan menjadi sedikit dan menjadi hipertiroidisme. Selanjutnya, tiroiditis Hashimoto ditemukan oleh Hikaru Hashimoto pada tahun 1912 dengan istilah struma lymphomatosa. Penyebab dari tiroiditis Hashimoto yaitu antibodi menyerang kelenjar tiroid sehingga menyebabkan peradangan kelenjar tiroid yang kurang aktif dan kekurangan produksi hormon tiroid. Selanjutnya, kekurangan produksi tiroid menyebabkan kelenjar pituitari memerintahkan kelenjar tiroid memproduksi hormon lebih banyak lagi. Dan yang ketiga, hal ini menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid, suatu kondisi yang disebut dengan gondok. Manifestasi dari kliniknya itu yaitu tidak ada gejala khusus atau asimptomatik karena penyakit ini butuhkan waktu beberapa tahun untuk berkembang secara bertahap, tetapi penurunan tingkat hormon tiroid biasanya gejala yang ditemukan adalah manifestasi hipotiroidi, antara lain orang itu sendiri bisa menyebabkan pelupa, mengantuk, wajah sembab, nyeri otot, laju pertumbuhan melambat, mudah lelah, kesulitan belajar, berat badan naik, kuku dan rambut rapuh. Selanjutnya ada faktor resikonya. Faktor resikonya itu di sini ada 5. Yang pertama itu usia 45 sampai 65 tahun, yaitu bisa disebut dengan lansia. Yang kedua itu kelainan pada kromosom 6P dan 12Q. Yang ketiga ada jenis kelamin wanita. Yang keempat ada genetik. Yang kelima ada penyakit autoimun lain seperti diabetes mellitus tipe 1, sindrom Down, dan sindrom Turner. Patofisiologinya dari tiroiditis Hashimoto yaitu autoimun, antibodi menyerang sel hormon, kerusakan pada sel TSH, dan dapat meningkatkan TSH disertai penurunan T3 dan T4. Selanjutnya, peningkatan TSH yang terlalu tinggi atau abnormal yang bisa disebut dengan pembesaran tiroid tanpa nyeri. Bisa dilihat dari makroskopisnya, tiroid Hashimoto, tiroid biasanya membesar secara difusi dan simetris, kapsul utuh dan kelenjar terpisah. Dari struktur sekitarnya, permukaan potongan tampak pucat, abu-abu, dan kecoklatan, padat dan agak rapuh. Dan bisa lihat juga dari mikroskopisnya yaitu infiltrasi luas parenkim oleh infiltrat peradangan mononukleus yang mengandung limfosit kecil, sel plasma, dan sentrum germinativum, folikel tiroid, atrofik, dan pada banyak tempat dilapisi oleh sel epitel dan sitoplasma. Eosinofilik dan granular yang banyak dan disebut sel Hartle atau sel oxyphil. Selanjutnya ada karsinoma folikuler, yaitu karsinoma folikuler merupakan tumor ganas dengan gambaran khas yang minimal dibandingkan dengan tipe lain di keganasan tiroidnya. Definisi ini dibuat setelah mengeluarkan folikular varian of papillary carcinoma. Karsinoma tiroid terbagi menjadi 4. Yang pertama ada katiroid papiler, yang kedua ada catiroid folikuler, yang ketiga ada catiroid medular, yang keempat ada catiroid anaplastik.
Nah, etiologi dari karsinoma folikuler yaitu ada defisiensi iodium, usia tua, wanita lebih sering, paparan radiasi, dan genetik. Kalau genetik itu karsinoma folikuler terjadi karena mutasi ras atau fusi PAX8 PPAR1 dan jarang kedua kelainan genetik ini terjadi bersamaan. Keluarga dan onkogen ras yaitu HRAS, NRAS, dan KRAS. Selanjutnya ada gejala kliniknya itu karsinoma folikuler merupakan masa yang butuh lambat dan tidak disertai dengan rasa nyeri, tapi mempunyai beberapa gejala yaitu seperti suara serak, disfagia, dan dyspnea. Terapinya itu bisa menggunakan terapi dengan tiroidektomi total diikuti dengan pemberian iodin radioaktif, di mana sel-sel bermetatase dapat mengambil elemen radioaktif yang dapat digunakan untuk identifikasi dan mengablasi lesi. Sebagai tambahan, residual dari karsinoma folikuler dapat merespons stimulasi TSH. Pasien biasanya diterapi dengan hormon tiroid setelah pembedahan, menekan TSH endogen. Nah, dilihat dari makroskopisnya, tumor memiliki gambar bening dan terdiri dari fokus-fokus kecil perdarahan. Kalau dilihat dari mikroskopisnya, dari bentuk yang berdifisiensi baik mirip dengan adenoma, terdiri dari folikel berukuran kecil sampai sedang dan biasanya mengandung massa koloid sampai membentuk pola pertumbuhan dan solid atau trabekular. Saya akan menjelaskan tentang karsinoma papiler. Karsinoma papiler tiroid adalah tumor epitel ganas yang menunjukkan diferensi sel-sel folikel dan mempunyai karakteristik gambaran inti yang khusus. Nah, karsinoma tiroid terbagi menjadi 4 sama dengan karsinoma folikuler. Yang pertama ada karsinoma tiroid papiler, yang kedua ada karsinoma tiroid folikuler, yang ketiga ada karsinoma tiroid medular, yang keempat ada karsinoma tiroid anaplastik. Etiologi dari karsinoma papiler yaitu pertama ada dari faktor genetiknya, yang kedua ada riwayat radiasi di kepala, leher, dan dada atau radiasi Peyronie, yang ketiga ada kenaikan sekresi hormon TSH dari hipofisis anterior. Yang selanjutnya di sini ada faktor resikonya, yaitu pertama ada faktor risiko dari faktor genetik, ada faktor riwayat penyinaran pada daerah leher dan kepala pada masa anak-anak. Yang ketiga ada setelah mendarat, setelah mendapat radiasi dosis tinggi, daerah leher dan pengobatan keganasan. Yang selanjutnya keempat itu riwayat penyakit tiroiditis, Hashimoto, dan penyakit Graves. Yang kelima ada faktor dari hormonalnya, yang keenam ada dari konsumsi minum iodiumnya, yang ketujuh ada endemisnya. Selanjutnya manifestasi klinisnya yaitu masa membesar di daerah leher atau anomatomi tiroid. Yang kedua itu kesulitan menelan, yang ketiga suara serak, yang ketiga nyerinya positif, yang kelima itu disertai penurunan berat badan yang drastis, yang keenam itu konsistensi padat, yang ketujuh itu pergerakan nodul immobil. Selanjutnya ada patofisiologinya. Patofisiologinya itu terapi penyinaran di kepala, leher, dan dada, riwayat keluarga endemis, konsumsi minum iodium. Timbul neoplasma, pertumbuhan kecil, nodul di kelenjar tiroid. Yang ketiga di hipotalamus melepas THRH, dan hipofisis anterior akan merangsang peningkatan sekresi TSH, T3 dan T4. Massa tiroid meningkat berdiferensi memunculkan kanker tiroid. Selanjutnya ada klasifikasi menurut ukuran dan perluasan lesi primer. Mikrokarsinoma adalah tumor dengan ukuran 1,5 cm atau kurang dan tidak menunjukkan bukti invasi melalui kapsul tiroid atau kelenjar cervical. Biasanya lesi ini tidak bisa diraba secara klinis dan merupakan penemuan tidak langsung saat operasi. Yang kedua ada tumor intratiroid, adalah tumor berukuran lebih dari 1,5 cm, terapi terbatas pada kelenjar tiroid. Tumor ekstratiroid meluas melalui kapsul tiroid ke jaringan sekitar. Jenis tumor ekstratiroid memiliki morbiditas yang tinggi. Kita lihat dari makroskopisnya, itu yang pertama ada jaringan berdiameter 1 cm, yang kedua ada berkapsul, yang ketiga ada konsistensi kenyal, yang keempat ada penampang tumor putih difuse, yang kelima ada batas tidak teratur. Kalau kita lihat dari mikroskopisnya, sediaan menunjukkan tumor dengan struktur papilar yang terdiri dari sel-sel besar dengan sitoplasma sedikit inti besar jernih atau ground glass atau orphan any. Sebagian dengan celah pseudo inclusion, gambaran mitosis dapat ditemukan tanda ganas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.